Coba kalian bayangin nih, misal suatu hari kamu tuh lagi jalan-jalan ke salah satu hutan yang ada di wilayah Indonesia. Terus kamu lihat ada berbagai macam pohon tinggi di sana. Ada juga suara burung yang beragam. Bahkan mungkin hewan langka seperti komodo atau cendrawasih. Tapi pas beberapa tahun kemudian kamu balik ke tempat yang sama, ternyata hutannya mulai berkurang. Atau bahkan hewan yang kalian lihat pas pertama kali udah nggak ada, atau malah jarang kelihatan. Hello everyone. Sebelum itu perkenalkan aku Andini Hasya Arsitania dari Universitas 11 Maret Pendidikan Geografi. Di video ini kita akan membedah tentang ragam dan dinamika jenis flora dan fauna Indonesia serta permasalahannya. Tapi sebelum lanjut, coba tebak dulu, Indonesia masuk urutan keberapa sih dalam kekayaan flora berbunga di dunia? Aduh, apa ya jawabannya? Perasaan kemarin aku baca deh. Jawabannya adalah Indonesia menduduki urutan ke-7 dunia dengan lebih dari 25.000 jenis tumbuhan berbunga. Keren banget kan? Jadi secara geografisnya, sebaran ini dibagi menjadi 3 wilayah utama yang dipisahkan oleh 2 garis hayal. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak namanya garis apa? Wallace dan garis Weber, Bu. Yap, betul. Garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis inilah yang memisahkan persebaran flora dan fauna. Singkat saja. Yang pertama nih pada wilayah barat Asiatis. Nah, di wilayah sana memiliki ciri khas, yakni terdapat sebuah hutan hujan tropis yang lebat dengan tanaman heterogen seperti meranti dan berbagai jenis anggrek lainnya. Lalu wilayah tengah atau Wales. Di sini iklimnya cenderung lebih kering nih. Nah, di sini juga kita bisa nemuin vegetasi. Contohnya sabana yang ada di wilayah Nusa Tenggara dan pohon eboni di wilayah Maluku. Dan yang terakhir ada wilayah timur atau Australiatis. Nah, wilayah ini tuh coraknya mirip-mirip nih sama Australia. Seperti contohnya adalah terdapat pohon eukaliptus di wilayah Papua. Balik lagi ke cerita awal nih. Nah, seperti yang dapat diketahui bahwasanya Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan yang luas, beriklim tropis dan memiliki topografi yang bervariasi. Indonesia memiliki luas sekitar 9 juta kilometer persegi dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai hingga 95.181 km. Luas daratannya itu mencapai 2 juta kilometer persegi dan luas perairannya itu mencapai 7 juta kilometer persegi. Nah, dari hal inilah Indonesia dapat memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, mulai dari jenis dan bentuknya. Nah, gak cuma itu aja, dengan adanya wilayah Indonesia yang begitu luas dengan keragaman flora dan faunanya telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan penduduk, baik itu secara ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Namun, keberadaan sebagian tumbuhan dan hewan tersebut justru mengalami penurunan. Bahkan, jenis flora dan fauna tertentu nyaris punah. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa permasalahan flora dan fauna di wilayah Indonesia, yakni diantaranya adalah eksploitasi yang berlebihan. Sebelum lanjut ke materi, kira-kira menurut pendapat kalian apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya masalah tersebut? Apa ada yang tahu? Menurut saya, salah satu faktor penyebabnya karena adanya alih fungsi lahan atau deforestasi, Bu. Nah, eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi merupakan sebuah proses pengambilan sumber daya terbarukan hingga sumber daya tersebut menjadi berkurang. Nah, dampaknya dari hal tersebut salah satunya adalah dapat hilangnya sebuah habitat flora yang diakibatkan oleh pembangunan dan pembukaan lahan hingga mengalaminya kepunahan spesies. Contohnya badak, gajah Sumatera, hingga harimau Jawa yang sekarang statusnya sudah diambang kepunahan. Kenapa sih hal ini bisa sampai berbahaya? Karena flora dan fauna punya peran untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya nih, harimau, dia itu kan merupakan hewan predator. Nah, perannya adalah untuk mengontrol populasi hewan herbivora agar hutan gak habis dimakan dan tetap bisa menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Nah, kalau sampai salah satu di antara flora atau fauna mengalami penurunan atau kepunahan, atau bahkan keduanya, hidup kita sebagai manusia pun akan ikut terancam juga. Karena baik itu flora atau fauna, kedua hal tersebut sangat keterkaitan untuk keseimbangan ekosistem. Jadi intinya Indonesia itu sangat kaya tapi juga rentan. Maka dari itu tugas kita adalah mendukung upaya pelestarian, baik itu secara in situ di habitat asli seperti taman nasional maupun ex situ di luar habitat asli. Dan selalu ingat ya, karena keanekaragaman hayati bukan cuma untuk dilihat tapi harus dijaga dan dilestarikan. Nah, itu tadi sekilas tentang dinamika hayati kita.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan semangat belajar geografi. Bye-bye.